Rama. Duduk tulun dok, duduk tulun dok, duduk 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 duduk. Ampura ya kaula Rama, ampura. Duduk dok, duduk dok. Kantun bintang lubaran Dahyana Panaang tiang Rawa iwa kucaka temilung Rama. Duduk tululung, duduk tululung, duduk tululung. Nyai adik kakang Dewi Lela Sariyo kakang jaka temilung Nyai. Selamat datang Kakang, silakan duduk Kang. Iya baik baik. Mono putih Panaang
oli. Banda saha bangsa Banda batur. Jauh Mang Agus. Araraya. Asik. Wiku-wiku ajar besi. Brahman tayamuca semedi. Brahman tayamuca semedi. Batur gotong royong eta digarawe babarengan. Bocah-bocah para wiyoga sehat sokor kalau sehat mas sokor. Yang namanya orang Jawa mah identiknya belakangnya dengan o. Sehat jadinya sehat. Mang Somon Jawa ini mah. Mang Polong Irama mau udah lama nggak ketemu Pancak ya mau begitu bercanda aja bercanda. Jaka Tempilung anak Rama sehat 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 sehat. Dok Dewi Lelasari. Aduh Rama, Dewi Lelasari sehat, malah nggak kekurang suatu apapun bisa hadir ke hadapan Rama, bisa datang ke hadapan Rama. Sehat, sehat, sehat.
Syukur kalau sehat, cuman ini ama rada pusong kepala. Ya bukan pusong tapi pusing Rama, yang bener atuh ngomongnya. Karena apa? Yang suka sama adekmu Jaka Tembilung bukan lagi puluhan, bukan lagi ratusan, tapi hampir ribuan yang suka. Ama ini rada pusing karena apa? Tiap malam minggu yang ngelancong aja mobil yang datang ke desa Tegal Growong hampir ada 300 mobil. Saking ku banyak-banyaknya itu. Saking banyak-banyaknya yang mau dengan Dewi Lelasari, karena terkenalnya anak Rama, anak Kilurah Togok Teja Mantri. Dewi Lelasari ini cantik gulitik, cakep gulikep, montok gulitik. Montok gulitok, bukan gulitik. Ih, ama yang bener atuh yang namanya montok guli, bukan gulitik atuh. Ada juga montok guligul. Mangbo ada? Mangbo? 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 Jadi Rama raga pusing, ini rada pusing. Jadi gimana menurut Jaka Tembilung? Diterima yang ini, gak terima yang itu. Diterima yang itu, gak terima yang ini. Bisa jadi bencana ini di desa Tegal Growong. Bisa jadi permasalahan yang besar karena ademu Jaka Tembilung. Weh. Tapi Jaka Tembilung punya usul Rama. Punya jalan keluarnya. Gimana kalau kita adakan sayembara, kita adakan belabar kawah ini di desa Tegal Growong. Maksudnya sayembara itu gimana? Coba anak masuk, coba. Jadi begini, kita adakan perlombaan, kita adakan adu kesaktian. Siapa-siapa yang bisa mengalahkan jago palang dada bisa mendapatkan adik aku si cantik Dewi Lelasari. Cuman dipikir-pikir kalau orang bikin sayembara kudu ada jagonya tuh. Kudu ada yang jadi palang dada, kudu ada yang mempertahankan. Orang mana yang hebat, orang mana yang sakti bakal dibayar sama Rama. Gak usah kita nyari orang jauh-jauh nih. Anak sanggup anak. Apa nggak salah Long ngomong kayak gitu? Long. Ya maksudnya gini Rama, buat apa Jaka Tembilung dari kecil sampai jadi besar belajar ilmu sama Rama? Ilmu Rama diturunin ke Jaka Tembilung, apalagi Rama sebagai orang tua yang ngedidik Jaka Tembilung dari kecil sampai jadi gede, dari gede sampai jadi pinter. Jasa Rama yang besar di kehidupan Jaka Tembilung. Kapan lagi Jaka Tembilung buat ngebela orang tua dulu ngedidik anak. Yang tadi Jaka Tembilung bilang dari bodoh sampai jadi pinter, dari kecil sampai jadi gede. Dulu disekolahin dari TK ke SD, dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, sampai punya gelar, sampai masuk universitas, sampai punya titel. Buat apa? Karena itu jasa orang tua. Aku kuliah gara-gara orang tua. Itu rumah saja Jaka Tembilung belum bisa ngebahagiain orang tua. Di sini Pak Jaka Tembilung bakal ngebela keluarga, khususnya ngebela orang tua. Hitung-hitung nyoba ilmu, hitung-hitung ngetes kekuatan Jaka Tembilung yang sakti mantra.
Madraguna. Tuh, Apa Kakang nggak salah ngomong? Itu pengen jadi blabar kawah, pengen jadi jago buat mempertahankan diri kaula. Coba dipikir-pikir dulu, jangan ngambil keputusan secara sembarangan, jangan ngambil keputusan secara buru-buru. Kudu kita pikirin, yang namanya nyawa mah pasti nggak ada dua kali, yang namanya nyawa mah cuman sekali. Apa lagi cuman ngebelain kaula, cuman gara-gara jodoh kaula, cuman gara-gara jodoh kaula. Coba Kakang mikir dua kali, coba Kakang pikir-pikir, jangan sampai nyesel. Dan nyesel mah nggak ada di awal, tapi nyesel mah adanya di akhir. bener kata Ade mulai Lasari Caka Tempilung. Apa udah dipikir-pikir, udah dikicir-kicir apa Caka Tempilung? Udah dipikir-pikir sama Caka Tempilung. Jadi maksud Caka Tempilung dibikin sayembara. Barang siapa yang bisa mengalahkan Caka Tempilung, Caka Tempilung kalah pagi, sore nikah sama Dewi Lelasari. Caka Tempilung kalah sore, pagi nikah sama Dewi Lelasari. Bahkan kita bikin di undangan, jangankan lagi uang pendaftaran, tapi sepeser biaya pun kita nggak pungut, Rama. Barang siapa yang bisa mengalahkan Caka Tempilung, jangan sombong, jangan keras kepala, jangan terlalu sombong. Karena apa? Pikir dulu, di atas langit masih ada langit. Sejago-jagonya kita, sepinter-pinternya kita, masih ada yang lebih jago, masih ada yang lebih pinter, Lung. Tapi sudah bulat tekad Caka Tempilung, Rama. Udah yakin gak ada yang bisa mengalahkan Caka Tempilung. Aku mau ngetes yang tadi dibilang sama Caka Tempilung. Daripada kita bikin permasalahan di desa Tegal Growong, mending kita bikin keputusan begitu, Rama. Jadi gimana adik aku? Ya kaulah mengikut. Gimana keputusan yang baik, gimana keputusan yang benar. Soalnya yang namanya jodoh mah bukan aturan kita, namanya jodoh aturan yang maha kuasa. Umur milik rezeki bukan aturan kita, tapi aturan yang maha kuasa. Bener, berarti Caka Tempilung siap Rama, bakal menyebar undangan. Hamid mundur Caka Tempilung. Awas, harus bisa menerima jodohmu nanti. Baik, baik kakak. Gotong royong dengan awal dulu doyona. Panjak, udah aku bikin surat undangannya, udah aku cetak surat undangannya di Repoy. Udah kita bikin, tapi aku bingungnya ini. Kalau misalkan diantrin satu-satu makan waktu yang lama. Enggak kelar sebulan 2 bulan, bakal setahun. Yang namanya negara apa negara mah ada yang sebelah barat, timur, selatan. Itu pun bukan satu, tapi banyak, hampir ratusan. Iya, kalau kita pikir-pikir kita besok pindah.
tanggal 18 kita main di daerah Bekasi. Tanggal 26 kita balik lagi ke Kota Tua. Tanggal 27 kita main di Palembang. Tanggal 29 kita main di Jawa Timur. Weh, aku ingat aku punya ajian angin 7 layar panjang. Bakal aku sebar ini dengan kekuatan angin aku yang bakal nyampe di setiap negara-negara. Baik, kalau kayak gitu aku ramalkan aku punya ilmu. Akhirnya Jaka Tempilung dia meramalkan dia punya ilmu. Si Dakap Silokot Tunggal menutup babahan hawa nafsu Jaka Tempilung. Jinandrat kumata pradia kacian angin 7 layar. Jinandrat kumatra padiap angin 7 layar. Jaka Tembilung ngebaca acian angin 7 bocah. Aku bakal ngelempar surat biar aku sampein itu di negara-negara. Hayo, siap. Kalau aku sebar ini surat. Disebar begitu, Bang. Kalau nyuruh orang mah nggak 1 orang 2 orang bahkan banyak, apalagi ini hampir setiap negara yang aku undang. Kadang-kadang kita nyuruh orang undang, bang mau duitnya doang, undangannya mah kagak nyampe. Dompet gawean ini, Oli. Kita mau udah ngeluarin duit banyak, kata dia oke siap. Giringan kita hajatan mana? Tukang trompet pegawaiannya itu ada yang ditaruh di motor udah hampir setahun itu undangan gak disebar. Rupa